Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai user interface, penggunaan layar kerja di aplikasi Blender ini, dan di situ banyak sekali properties maupun tools yang perlu kita ketahui. Dan kita sarankan rekan-rekan memiliki mouse yang memiliki 3 tombol, yang tombol klik kiri, tombol scroll, dan tombol klik kanan. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan materi user interface. Baik, ini tampilan user interface di aplikasi Blender versi 4.4.0 dan kami menggunakan sistem operasi Windows. Dan di sini rekan-rekan akan disuguhkan beberapa pilihan. Yang pertama adalah pilihan penggunaan atau pembuatan file awal. Ada pilihan yaitu secara umum, pilihan membuat animasi dalam bentuk 2 dimensi, pembuatan 3D karakter, sculpting, yang membutuhkan goresan tangan ya, seperti itu, teknik memahat ya. Yang berikutnya adalah visual effect untuk film atau VFX. Yang terakhir adalah video editing. Jadi aplikasi Blender ini bisa mengedit sebuah video. Yang berikutnya kita bisa membuka file yang sudah kita buat atau membuka file yang sudah kita download. Dan kita bisa melihat atau membuka file terakhir yang kita bikin atau buat. Dan yang sebelah kanan adalah supportnya, bagaimana kita menggunakan secara manual aplikasi Blender ini, tutorialnya, lalu ada website si aplikasi Blender ini sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke general. Nah, di sini tampilan dari layar kerja versi 4 ya. Dan di paling atas ini adalah menu bar, dan ini menu tab. Di sini banyak pilihan. Di sini ada pilihan scene-nya dan view layer-nya. Kita akan membahas di tutorial selanjutnya. Dan di sini ada layar kerja utama atau 3D viewport ya. Yang sebelah kanan ini ada yang namanya outliner, dan di sini ada yang namanya properties, dan yang terakhir yang bawah ini adalah timeline. Kalau rekan-rekan suka ataupun nanti bergerak di animasi, kita akan masuk di animasi, maka kita akan membutuhkan ini. Oke, kita kupas secara luarnya terlebih dahulu. Untuk yang menu bar, di sini ada menu file. Rekan-rekan bisa melihat pilihannya seperti ini. Di menu edit, kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Di render, kita bisa memilih rendernya bentuk image atau animasi ya. Di Windows ini rekan-rekan bisa melihat beberapa pilihan tampilan help. Kalau kita membutuhkan bantuan, di sini ada. Lalu di menu tabnya ada layout. Ini tampilan secara defaultnya layar kerja seperti ini. Kalau kita ingin membuat objek ini di bentuk model-model, edit-edit, ini di menu modeling. Ada menu sculpting yang kita tadi sempat singgung, membuat goresan-goresan tangan ya, yang memahat untuk 3D karakter di sini. Lalu UV editing. Secara garis besar kita memiliki sebuah kubus. Kalau kita belah atau kita gunting-gunting lah misalkan, maka akan terbelah beberapa titik, garis maupun permukaan seperti ini. Lalu ada texture paint. Kita bisa memberikan warna goresan langsung ke objek ini. Lalu shading, ya, kita bisa memberikan warna permukaan ya melalui menu shading ini, dan di bawahnya kita bisa melihat
ada beberapa node atau properties yang ada di objek ini. Lalu di menu animasi ada 3 layar, layar preview, layar kerja, dan layar kita dalam membuat sebuah animasi ataupun timeline. Yang berikutnya rendering, hasilnya nanti akan muncul di sini. Compositing, supaya hasil akhirnya kita bisa mengedit ataupun memberikan komposisi yang lebih wow lah, seperti itu, supaya gambarnya lebih menakjubkan. Lalu ada geometry nodes. Nah, kita akan bahas di tutorial selanjutnya ya. Ada scripting, yang suka dengan memberikan bahasa pemrograman ada di sini semua. Oke, kita pilih yang layout saja secara default seperti ini rekan-rekan ya. Yang berikutnya ada menu 3D viewport. Rekan-rekan bisa melihat yang pojok kiri atas ini. Kalau kita klik ya, di sini ada nama aslinya 3D viewport. Dan rekan-rekan bisa mengganti itu tampilan image editor, UV editor, dan segala macam. Rekan-rekan bisa pilih ya. Nah, tapi secara umum kita milih yang ini adalah 3D viewport. Dan di dalam layar kerja ini ada banyak pilihan. Ada tools yang sebelah kiri ini ya. Untuk menyembunyikan tools ini, rekan-rekan tinggal tekan T. Nah, maka akan tersembunyi. Kalau untuk memunculkan, tekan T lagi bisa, atau kita klik yang ini, yang anak panah kecil, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sebelah kanan, sama, kita bisa klik, maka dia akan muncul propertiesnya. Kalau kita ingin menutup yang sebelah kanan, kita tekan N. Nah, maka akan nutup seperti itu. Untuk sebelah kiri, ini ada namanya select box, kursor. Kita bisa memindahkan kursor. Di mana fungsi kursor ini adalah saat kita membuat objek baru itu akan muncul di kursor seperti itu. Lalu ada pilihan move, artinya kita memindahkan objek ini ya sesuai dengan sumbunya. Ada yang sumbu warna hijau yaitu sumbu Y, yang merah adalah sumbu X, yang atas adalah sumbu Z, seperti itu. Dan di sebelah kanan pun juga terlihat seperti ini. Dan kita akan nanti membahas di materi setelah ini tentang 3D navigasi seperti itu. Oke, yang selanjutnya rotate. Kita bisa merotate si objek ini. Dan di sini ada scale atau skala, membesarkan atau mengecilkan si objek ini, atau gabungan transform antara memindah, merotate ya, seperti itu, dan scale. Di sini kita bisa memberikan sebuah goresan, keterangan ya. Lalu kita bisa memilih measure. Di sini kita bisa memberikan ukuran kepada objek tersebut. Yang selanjutnya ada add cube ya, menambahkan objek cube. Kalau ini kan ada tanda panah kecil nih. Ini tanda panah kecil, tanda panah kecil. Ini kita bisa memunculkannya dengan klik sebelah kiri tahan. Dia akan muncul beberapa pilihan seperti itu. Ya. Oke, ini juga sama. Ya, seperti itu. Untuk sebelah kanan, tekan N. Ini untuk properti-properti di objek ini yang kita pilih. Misalkan kubus ya kubus, maka transformasinya juga kubus. Ada rotasi, ada skala, dimensinya kita bisa berubah. Kalau untuk kamera, maka transformasi untuk kamera. Cahaya, transformasi untuk cahaya. Oke. Kita lanjut di sebelah kanan atau outliner, kita bisa lihat. Dan rekan-rekan bisa memilih pula sebagaimana yang tadi ya, yang sebelah kiri tadi yang 3D viewport. Nah, tapi secara umum pilih outliner ya, seperti itu, outliner. Kalau misalkan ini lebih kecil, pengen dilebarin, rekan-rekan gampang, tinggal
arahkan kursornya di garis pertengahan ini, klik tahan, geser. Nah, maka terlihat ya seperti itu. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya yang ini ya, tentang koleksi. Di sini ada barang atau objek yang ada di dalam layar kerja kita. Yang bawah sama kalau kita ingin menaikkan kata seperti ini. Untuk tab selanjutnya ya, ini ada namanya properties ya. Rekan-rekan bisa pilih apa yang rekan-rekan inginkan dalam penampakannya ini, tapi secara umum kita pilih yang properties. Dan di dalam properties ini ada banyak pilihan, mulai dari tools. Rekan-rekan bisa membandingkan, ini select box, ini select box. Kalau kita kursor, ini kursor. Parameternya ada di sini ya. Tuh, berubah kan? Nah, seperti itu rekan-rekan. Lanjut, untuk yang berikutnya adalah render. Render di sini rekan-rekan memilih sistem engine rendernya dari Eevee, Workbench atau Cycles. Ya, nanti kita akan bahas hasilnya, perbedaannya dari Eevee maupun Cycles. Nah, itu ada perbedaannya. Ya, tapi secara default pakai Eevee. Kalau rekan-rekan pengen yang hasilnya kayak real banget, itu kita sarankan yang di Cycle. Ya, seperti itu. Lanjut, kita bisa memberikan shadow effect, ada bayangan ya, lalu motion blur, terus ada efek untuk seperti apa ya, kamera dia, ada depth of field seperti itu. Lanjut, untuk berikutnya output. Hasil akhirnya mau dikemanain, dengan besaran resolusi berapa, berapa frame rate untuk animasi. Nah, di sini pengaturannya. Frame rate-nya mau dicetak dari frame berapa sampai berapa. Lalu penyimpanannya mau diarahkan kemana. File formatnya bentuknya apa, PNG, JPEG, ataupun MP4. Lanjut, untuk view layer, sama ya di sini view layer. Nah, di sini kita bisa memberikan adanya efek-efek yang nantinya ini akan terexpose di rendering ya, seperti itu. Ada light ya, emisi atau kayak pencahayaan ya, shadow ya, segala macam. Lalu scene, nah ini sama ya, scene. Di sini kita bisa merubah unitnya dari unit yang meter bisa ke sentimeter, kilogram bisa menjadi gram, seperti itu. Lanjut, untuk word ya, kita bisa memberikan efek bayangan, efek background, pencahayaan. Nah, itu komplit lah. Nah, itu di word di sini. Lalu di collection, nah ini dalam menseleksi ataupun mengelompokkan sebuah objek di dalam objek kembali. Artinya objeknya begitu banyak, nanti kita kelompok-kelompokkan, nanti di collection. Yang berikutnya di object. Nah, di properti objek ini rekan-rekan, ini sama seperti ini nih. Tapi ini secara singkat, kalau ini secara lengkap seperti itu. Yang dimana kalau kita klik yang di menu kubus ini, objek kubus ataupun objek si kamera, maka parameternya pun akan berubah. Misalkan cube, kubus, nah ini akan berubah nama. Lights berubah nama, kamera berubah nama, seperti itu. Ada transformasi, nah di sini semua ada rotasi, ada skala, di sini semua. Lanjut, untuk modifier, kita bisa memberikan modifikasi di objek ini, ya, kayak objek ini bisa dilengkungkan atau bentuknya menyerupai objek yang lain saat menempel. Nah, ini ada di add modifier. Lanjut, untuk partikel, kita membuat sebuah objek yang sangat banyak. Contoh misalkan pohon, rumput, orang yang begitu banyak, maka kita menggunakan partikel. Selanjutnya kita bisa memberikan efek fisik ya. Jadi kita bisa memberikan sifat bentuknya soft seperti agar-agar. Kita bisa memberikan bahan ini dari bahan kain, bisa bertubrukan. Jadi ada objek lain yang bersentuhan, nanti ada efek yang akan
timbulkan lah seperti itu. Yang berikutnya ada constraint, kita memberikan satu sama lain, objek satu sama lain saling berkesinambungan. Ya. Yang berikutnya ada objek data, di mana objek data ini, kubus ini, dia memiliki banyak pilihan. Ataupun ini kan masih belum rumit ya, misalkan 3D karakter, di mana banyak objek yang kita harus select, tidak semuanya tapi hanya matanya saja, misalkan tangannya saja. Nah, maka membutuhkan data yang ketika kita mengkelompokkan itu kita lebih mudah dalam menseleknya atau memilihnya. Oke. Material, kita bisa memberikan warna maupun tekstur di objek ini ya. Yang terakhir adalah tekstur. Kita bisa memberikan tekstur di sebuah objek ini ya. Dan yang berikutnya di timeline, ini yang bawah, kita bisa merubah timelinenya bentuk diagram ya, bentuk seperti ini ya, banyak sekali pilihannya rekan-rekan ya, tapi secara default timeline ya seperti ini. Nah, misalkan rekan-rekan layar kerjanya ini pengen dibelah dua, misalkan di sini caranya mudah, belah jadi dua seperti ini. Kita punya dua layar kerja nih seperti ini, dan kita pengen membelah lagi nih. Ada 3 tampilan. Ini tampilan dari arah atas, tampilan dari arah depan, dan tampilan arah dari samping. Seperti itu misalkan. Atau seperti ini deh. Nah, seperti itu ya. Nah, itu caranya mudah ya rekan-rekan. Kalau ingin mengembalikan tampilannya, ataupun mengembalikan ini mau join ke atas, rekan-rekan tinggal arahkan kursornya ini di tengah-tengah ini, klik kanan, join up. Nah, maka terbentuk seperti ini rekan-rekan. Dan kita menginginkan tampilan seperti ini itu saat kita membuka aplikasi Blender ini masih tetap seperti ini. Caranya gimana? Mudah, tinggal file, default, save, startup, file, override. Nah, maka ketika kita menutup aplikasi ini, misalkan ya, lalu kita membuka aplikasi kembali, maka hasilnya adalah terbelah menjadi 2. Oke. Nah, bagaimana untuk mengembalikan tampilan secara default dari si aplikasi Blender ini? Kita simak materi tutorial selanjutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.